Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP IT Darul Quran. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat dan sehat ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang hari ini kita akan membahas tentang Selamat Datang Nabi Kekasihku, yang subtemanya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak yang sedang offline dimohon untuk salah satu perwakilan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita masuk materi, sekali lagi Pak Muntakin mengingatkan kepada kalian untuk tetap melakukan 3M, yakni menjaga jarak, kemudian selalu memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan dengan sabun, agar upaya kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya apa? Agar mereka lebih dulu percaya kepada seruan Nabi Muhammad dan juga mengikutinya. Sedangkan tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu ada Siti Khadijah, istri beliau, kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan juga Ummu Aiman. Nah, akhirnya hari demi hari dengan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dibantu oleh Siti Khadijah dan juga Abu Bakar As-Siddiq, maka bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan Nabi Muhammad SAW, baik pria maupun wanita. Yang mereka ini dijuluki dengan As-Sabiqunal Awwalun atau As-Sabiqin Al-Awwalin, yang artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat yang ke-94 dan ayat yang ke-95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu.
Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, maka Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, yakni beliau mengumpulkan sanak keluarganya di kaki Gunung Sofa. Akan tetapi salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Jahal serta kafir Quraisy, paman Nabi yang satunya Abu Jahal, ya, itu senantiasa menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi upaya mereka senantiasa digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Mereka semakin marah dan semakin emosi, ya. Sehingga budak-budak mereka yang masuk Islam itu disiksa dan bahkan dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Saking emosinya mereka. Ini setiap hari Muhammad senantiasa mengajarkan kepada Tuhan yang baru, maka Tuhan kita akan senantiasa terpinggirkan karena datangnya agama Muhammad. Lah kemudian setelah usaha kafir Quraisy dan Abu Jahal itu gagal lagi, gagal maning son, akhirnya apa? Mereka membuat sebuah peristiwa atau memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Nah, akibatnya apa? Akibat pemboikotan ini, maka umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah yang bernama Shib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian beliau. Apa isi pemboikotan tersebut? Isinya adalah yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar orang Quraisy ini ketika menikahi orang Islam, maka agar orang Quraisy ini tidak katut tidak mengikuti ajaran istrinya atau suaminya yang masuk Islam. Kemudian nanti kalau sudah menikah pasti akan mempunyai keturunan yang akan menambah jumlah orang Islam. Makanya mereka tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam. Apabila ada orang Islam yang jatuh cinta pada gadis orang kafir Quraisy, maka tidak akan diterima dan ditolak oleh mereka. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam semakin terpojokkan, semakin terkurung, tidak bisa melakukan interaksi dengan orang lain. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan yang ketujuh, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Saking marahnya, saking jengkelnya Abu Jahal dan juga orang-orang Quraisy. Akibatnya apa? Akibatnya umat Islam semakin terpuruk, semakin terkurung. Nah, undang-undang ini atau boikot ini digantung di dinding Ka'bah yang ditulis oleh seorang yang bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, maka undang-undang tersebut akhirnya rusak dimakan oleh rayap. Dan kemudian undang-undang boikot tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Kenapa? Karena mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Jadi kalau kita melihat sejarah perjuangan Nabi Muhammad, Masya Allah, zaman dahulu itu berdakwah itu tidak
langsung diterima oleh masyarakat, tidak langsung mendapat sambutan, tetapi bahkan mendapat kecaman, bahkan Nabi Muhammad pun diancam akan dibunuh. Itu adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ada sebuah kisah menarik di mana Umar bin Khattab yang bersaksi atau masuk Islam. Nah, pada suatu hari Umar bin Khattab ini marah mendengar adiknya yang bernama Fatimah dan adik iparnya masuk Islam. Akhirnya apa? Ia menganiaya keduanya, dipukuli, bahkan konon Umar ini adalah orang yang sangat ditakuti saat itu. Ya, orangnya gagah berani, tinggi besar. Ya, kalau orang sudah berkelahi dengan Umar, pasti dia kalah. Ya. Nah, ini Umar memukul adik perempuannya Fatimah dan juga suaminya. Kemudian Fatimah mengatakan, "Hai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah." Melihat adiknya ini berdarah karena dipukul oleh Umar, maka Umar ini menyesal. Ya Allah, kok sampai hati saya memukul adik saya sendiri, adik kandung sendiri. Lelaki macam apa yang berani memukul perempuan, dan itu adalah saudaranya sendiri. Umar merasa menyesal dan malu. Akhirnya ia pun meminta lembaran Al-Quran yang dibawa oleh Fatimah. Namun Fatimah menolak. Kenapa? Wahai Umar, Al-Quran ini adalah mushaf yang suci dan hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang telah bersuci. Akhirnya apa? Umar disuruh oleh Fatimah untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf Al-Quran tersebut. Akhirnya Umar pun menuruti sebagai penebus penyesalan kepada adiknya tadi. Kemudian setelah bersuci, Umar kemudian membaca lembaran demi lembaran. Ya, kebetulan yang dibaca adalah surat Toha, dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Kemudian Umar berkomentar, ini adalah nama-nama indah nan suci. Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Ya. Ini pasti bukan bikinan Muhammad, kata Umar. Tidak mungkin Muhammad yang buta huruf bisa menulis seperti ini. Ini pasti adalah dari Zat yang Maha Suci. Akhirnya Umar meminta kepada adiknya untuk ditunjukkan di mana Nabi Muhammad. Kemudian Umar bergegas menemui Nabi Muhammad, kemudian membawa pedangnya. Dan saat itu Nabi Muhammad sedang berkumpul di rumahnya sahabat Arkom tadi. Ya. Ketika di sana sedang berkumpul, Umar datang sambil mengetuk pintu. Karena dia belum masuk Islam, ya dia tidak mengucapkan salam. Tolong buka pintu. Ya. Sambil beringas sambil membawa pedang. Yang di dalam ini akhirnya apa? Yang di dalam ini, ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Iki ono opo kok Umar nggawa pedang melebihi lapo. Nah, akhirnya Rasulullah menenangkan sahabatku, tenanglah, mudah-mudahan ini adalah sebuah berita yang baik. Nah, ketika dibukakan pintunya, Umar kemudian bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Akhirnya seluruh sahabat-sahabat yang mendengar kesaksian Umar ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Umar masuk Islam. Ya. Hal ini sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah kuatkanlah Islam dengan masuknya dua Umar.
Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin maaf, mungkin lupa. Kalau Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab, kalau Amr bin siapa ya? Lupa Pak Mutakin, itu adalah Abu Jahal. Nah, ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar masuk Islam, ia adalah sosok yang sangat ditakuti ketika beliau masuk Islam, dan akhirnya Nabi Muhammad pun berani untuk berdakwah secara terang-terangan karena Allah sudah memilih sahabat yang terbaik, yang berani, yang gagah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp, dan jangan lupa dipelajari karena insya Allah 2 pertemuan lagi kita akan menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun. Jangan lupa belajar di rumah dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Pak Mutakin cukup sekian. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.